Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera saudara-saudari pendengar podcast Emana. Puji syukur kepada Tuhan, pada hari ini kita dapat kembali lagi menikmati porsi ayat bacaan firman Tuhan. Bersama dengan saya, Saudara Richard, dan juga Saudara Bambang. Halo Saudara Bambang. Halo Saudara Richard, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Saudara-saudari, hari ini kita kembali lagi menikmati porsi ayat bacaan di dalam Markus pasal 4 ayat 21 sampai 41. Secara khusus, perikop ini membicarakan mengenai sebuah topik, yaitu menaruh pelita di bawah gantang. Topik ini didasari dari sebuah ayat dalam Markus pasal 4 ayat 21. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan ditaruh di atas kaki dian." Di ayat ini dikatakan bahwa ada pelita yang diletakkan di bawah gantang dan ditaruh di atas kaki dian. Sebenarnya apa makna rohani dari pelita yang ditempatkan di bawah gantang dan ditaruh di atas kaki dian ini? Ya, terima kasih Saudara Richard. Kita memasuki satu firman yang baik ya, karena di pasal 4 ini membahas tentang perumpamaan. Setelah kita melihat di pasal 4 ayat 1 sampai 20, di sana ada perumpamaan tentang penabur. Memasuki ayat 21, di sini perumpamaan tentang pelita. Kemudian juga nanti ada perumpamaan tentang benih di ayat 26. Kemudian ayat 30 perumpamaan tentang biji sesawi. Ya. Nanti terakhir di ayat 35 sampai 41 adalah satu bagian bagaimana Tuhan meredakan angin dan laut. Ya, jadi kita melihat di sini ada 4 perumpamaan dan kita memasuki perumpamaan yang kedua tentang pelita. Ayat 21 mengatakan, "Mungkinkah orang membawa pelita supaya ditempatkan di bawah tempayan satu atau di bawah tempat tidur? Bukankah supaya ditaruh di atas kaki pelita?" Ya, jadi orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, tetapi supaya ditaruh di atas kaki dian. Ini adalah satu kondisi yang berbeda, sangat-sangat berbeda. Ya, di bawah gantang berarti mengacu kepada satu tempat yang tertutup, ya, satu pembatasan. Tetapi satunya ditaruh di atas kaki dian. Ya, berbicara kaki dian ini adalah satu tempat untuk menaruh ya satu lilin atau satu obor gitu ya, supaya terangnya bisa lebih menyebar. Ya. Satunya pelita disembunyikan, satunya pelita ditinggikan, pasti berbeda. Jadi makna rohani dari pelita yang ditempatkan di bawah gantang pastinya adalah pelita yang terbatasi sinar keluarnya. Jadi umat kerajaan sebagai pelita yang bercahaya seharusnya tidak ditutup oleh gantang. Nah, berbicara gantang, kita tahu bahwa gantang itu adalah satu tempat untuk menaruh biji-bijian ya, satu tempat untuk menaruh bahan makanan. Nah, berbicara bahan makanan ini berarti ditutupi oleh kekhawatiran akan hidup, masalah nafkah, masalah makan. Ya, kadang karena kekhawatiran hidup, maka kita tidak bisa menampilkan ekspresi dari anak-anak Allah. Ya, bukankah Allah kita adalah Allah alam semesta, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, ya. Tetapi kadang kita lupa bahwa Allah itu Allah yang mencukupkan kebutuhan kita. Karena kita terlalu mencari kebutuhan kita, terlalu khawatir dengan kondisi hidup kita.
cahaya atau pelita yang ditutupi oleh gantang ini, apa selain kekhawatiran? Bisa jadi adalah lingkungan masyarakat hari ini. Pertemanan kita juga mungkin adalah pesta pora, ya, hal-hal dunia. Pasti kalau kita di dunia, pasti kita akan tertutupi, ya. Kasih akan dunia ini membuat kita tidak punya kasih terhadap Allah. Ya, tidak bisa mengikuti perintah Allah. Ya tidak bisa dong. Saya ya harus khawatir lah. Bagaimana anak saya, bagaimana keluarga saya, bagaimana hidup saya. Kenapa? Karena kita hidup di dunia hari ini. Nah, banyak pergaulan, pesta pora, hubungan masyarakat membuat kita harus menaruh pelita kita di bawah gantang. Iya. Sehingga kita tidak bisa menyatakan bahwa kita itu adalah orang Kristen, orang yang punya Bapa yang tahu kebutuhan kita. Sehingga kita seperti orang Kristen yang berpura-pura. Sepertinya sanggup tetapi khawatir. Punya Allah tetapi khawatir. Yeah. Ya, kita menjadi orang-orang yang ya sepertinya tersenyum di luar tetapi di dalam tertekan. Ya, wajahnya di luar bahagia tetapi di batin ya penuh dengan tekanan, kekhawatiran, ya. Bahkan penuh dengan tipu muslihat dunia hari ini dan membawa kita terseret dengan dunia hari ini, ya. Nah, semoga kondisi kita tidak demikian, ya. Kita anak Allah, ya, harusnya menaruh pelita di atas kaki Dia, harusnya terang kita memancar. Demikian, Saudara Richard. Puji Tuhan, ya, semoga kita menjadi orang yang senantiasa meletakkan pelita kita ya di atas kaki Dian, sehingga dengan demikian terang kita dapat memancar dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita dapat memiliki kehidupan yang seperti pelita yang ditaruh di atas kaki Dian? Ya, kita perlu melihat juga potongan ayat di kitab yang lain, yaitu di Matius pasal 5 ayat 15-16. Ya, di sana juga membahas yang sama, bagaimana umat Allah perlu menjadi terang dunia. Matius 5 ayat 15-16 mengatakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bagaimana kita bisa memiliki kehidupan seperti pelita yang ditaruh di atas kaki Dian? Ya kita harus mengikuti firman Tuhan. Ya, Tuhan sudah berfirman agar pelita tidak ditutup oleh gantang. Ya, jelas gantang adalah sesuatu yang berhubungan dengan makan, menyangkut masalah nafkah. Jadi kita perlu menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ya, kita perlu memiliki hati. Ya, di ayat berikutnya juga ada di Matius pasal 6 ayat 34. Ya, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, ayat sebelumnya juga mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita harus belajar mencari apa yang Tuhan inginkan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mungkin kita khawatir karena kita tidak mencari kepentingan Tuhan, tapi mencari kepentingan kita sendiri, keinginan kita sendiri. Dan kita tidak akan pernah puas dengan keinginan kita. Tapi kalau kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yaitu di Matius 6 ayat 33 ya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kebutuhan hidup kita itu hanya tambahan. Yang utama adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagaimana memiliki kehidupan pelita yang ditaruh di atas kaki Dian adalah kehidupan yang mengarah ke atas. Carilah dahulu hal-hal yang di atas. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kemudian juga kita melihat di 1 Petrus 5 ayat 7.
serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya. Kehidupan yang ditaruh di atas kaki Dia adalah kehidupan yang diserahkan kepada Tuhan. Ya. Karena kita tahu siapa yang memelihara kita. Ya, tadi dikatakan bahwa supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Di masa pandemi ini, masa yang sulit, ya, Dia tetap Bapa kita. Ya, Dia tetap menjadi yang memperhatikan kita. Bapa yang tahu apa yang kita butuhkan. Ya, jangan khawatir. Ya, kita tahu banyak. Kalau kita cari kata jangan khawatir itu banyak sekali di dalam Alkitab ya. Jangan khawatir. Nah, kita disuruh memandang burung-burung di langit. Ya, nah, karena Bapa kita adalah Bapa yang tahu kebutuhan kita. Ya, semoga kita juga menjadi orang-orang yang meletakkan pelita di atas kaki Dia, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang memelihara kita. Puji Tuhan, Saudara Richard. Amin, puji Tuhan. Saudara-saudari, semoga kita menjadi orang yang meletakkan pelita kita di atas kaki Dian, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Allah, sehingga dengan demikian kita dapat tidak khawatir lagi di dalam kehidupan kita, dan terang kita dapat memancar dan menjadi berkat bagi banyak orang. Baik, sebagai penutup dan kesimpulan, Saudara Bambang dapat memimpin kita di dalam doa. Mari saudara-saudari yang terkasih, pendengar podcast Emana, kita merespon firman ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kau mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak terang. Kami memiliki pelita yang perlu ditempatkan, ditaruh di atas kaki Dia. Ya. Tuhan Yesus, pakai kehidupan kami supaya bisa menjadi terang. Tuhan, kami percaya di atas setiap hal yang Tuhan sudah aturkan di hidup kami adalah untuk membawa kami menjadi ekspresi-Mu, memuliakan Engkau sebagai Bapa kami. Karena itu selamatkan kami dari kekhawatiran dunia hari ini, dari pergaulan buruk, pesta pora, dan hubungan yang tidak tepat di dalam masyarakat. Oh Tuhan Yesus, kami serahkan setiap kekhawatiran kami kepada Tuhan. Kami percaya Engkau-lah yang memelihara kami. Tuhan Yesus, biarlah terang-Mu di atas kami semakin memancar, terang-Mu semakin bercahaya melalui kami, sehingga Engkau juga dimuliakan di atas apa yang kami perbuat. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Saudara Bambang atas sharingnya hari ini. Ya. Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.